Yogyakarta Hadiningrat, sebuah sultanan yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Sebuah daerah berdaulat yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam. Bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, sultanan ini kini hanya tinggal sejarah. Di balik sejarah ini terdapat makna yang mendalam. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, keesokan harinya Hamengkubuwono IX serta Pakualam VIII memutuskan untuk bersatu dengan Indonesia. Yogyakarta sebelum bergabung dengan Indonesia merupakan sebuah sultanan yang mampu berdiri layaknya sebuah negara merdeka. Yogyakarta memiliki syarat-syarat dasar untuk menjadi sebuah negara, yaitu memiliki daerah, rakyat, serta pemerintahan. Penyatuan ini adalah sebuah cerita luar biasa tentang kerendahan hati para pemimpin dalam menjalin persatuan di bumi Indonesia yang didasari oleh penghargaan. Aceh sebagai salah satu daerah istimewa memiliki keistimewaan yang sifatnya berbeda dengan Yogyakarta. Pada tahun 59, setelah terjadi pergolakan rakyat yang tak henti-hentinya, akhirnya pemerintah Indonesia memberikan keputusan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Tepat sekali, keistimewaan Aceh merupakan sebuah tuntutan. Bagaimana dengan Yogyakarta? Pada tanggal 19 Agustus 45, pemerintah Indonesia mengirimkan sebuah piagam kepada para pemimpin Yogyakarta. Melalui piagam ini, pemerintah Indonesia secara resmi memberikan penghargaan atas penyerahan kekuasaan Yogyakarta kepada Indonesia dan pengakuan keberadaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa di bawah kepemimpinan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Piagam ini merupakan sebuah simbol yang dengan sengaja diberikan untuk menunjukkan rasa terima kasih dari Indonesia kepada Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Belanda masih berusaha untuk melakukan penjajahan. Dengan terjadinya agresi militer Belanda yang pertama, tentara Belanda mendarat di Banten dan merebut Jakarta. Sehingga pada 4 Januari 46, untuk menyelamatkan pemerintahan Republik, ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Menurut Ali Sastro Amijoyo, ada alasan lain dalam pemindahan ini, yaitu untuk mempercepat proses penyempurnaan negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yogyakarta mampu memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemerintahan Republik. Namun, apakah hanya sampai di situ saja? Penyerangan Belanda ke Indonesia menarik perhatian dunia dan mendapatkan protes keras dari Dewan Keamanan PBB. Maka PBB mengadakan perundingan yang dikenal sebagai Komisi 3 Negara. Namun, Belanda tidak pernah mengharapkan sebuah perundingan. Mereka percaya bahwa menghancurkan pemerintahan Republik di Yogyakarta adalah satu-satunya jalan keluar. Pada tanggal 19 Desember 48, pernyataan perang kembali disampaikan oleh Dr. Louis Bill sebagai utusan Belanda. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Spoor dengan sebutan Operasi Gagak, yang melibatkan pasukan payung baret merah KST dan pasukan komando baret hijau. Menurut Spoor, ada 3 sasaran dari Operasi Gagak. Pertama, menangkap pimpinan sipil dan Republik. Kedua, menguasai sentra politik dan militer. Ketiga, melakukan pengepungan dan menghancurkan persenjataan lawan. Dalam masa pendudukan Belanda di Yogyakarta, Belanda menyadari sosok Hamengkubuwono IX sebagai benteng terakhir pertahanan Indonesia. Beberapa kali Belanda memberikan penawaran untuk membentuk negara bagian Jawa Tengah dengan daerah kekuasaan meliputi seluruh daerah Jawa dan Madura. Namun, usul ini selalu ditolak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Di tengah keadaan yang serba tak pasti, di mana Indonesia berada di garis batas kehancuran, kesetiaan Yogyakarta pada Indonesia justru semakin kuat. Pada Februari 49, Hamengkubuwono IX
menggagas sebuah ide untuk membalikkan keadaan, yaitu penyerangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda dan menguasai kembali Yogyakarta selama 6 jam. Pada tanggal 1 Maret 1949, tepat pada pukul 6 pagi, serangan dilancarkan oleh pasukan TNI ke seluruh penjuru Yogyakarta. Tujuan dari serangan ini adalah menunjukkan kekuatan pasukan TNI kepada dunia, bahwa Indonesia belum mati. 300 prajurit gugur dari pihak TNI, namun dengan 6 jam dikuasainya Yogyakarta, api semangat kemerdekaan yang menjadi awal kebangkitan kembali Indonesia dapat dikobarkan. Kejayaan Indonesia sampai hari ini tidak pernah lepas dari peran serta Yogyakarta pasca kemerdekaan. Namun, bagaimana seandainya jika Yogyakarta menolak pemindahan ibu kota, sedangkan Jakarta tengah diserang? Andaikan Yogyakarta menyetujui penawaran Belanda untuk membangun negara bagian Jawa Tengah, apakah yang akan dialami oleh Indonesia yang tengah terdesak? Saat ini, Yogyakarta diakui sebagai sebuah daerah istimewa. Tapi apakah makna di balik keistimewaan tersebut, selain dari penghargaan dan penghormatan bangsa atas pengabdian Yogyakarta?